Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Nusantara. Salam uh, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam keren, salam sahabat. Nah, saya dari Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid, sedang menyatakan kepada kita supaya kita tetap memiliki hati untuk menjadi seorang pemimpin. Orang-orang muda memiliki hati untuk menjadi seorang pemimpin, dan Anda bisa mendengarkan di YouTube saya ini yang beberapa waktu ini saya kembali membangkitkan setelah berapa lama vakum untuk karena kegiatan dan kesibukan yang lain. Jadi saya ingin memberikan warna tersendiri bagi kita, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin dari zero to hero, ya. Leadership, pemimpin yang baik, be a leader, a good leader. Ini sekarang kita dalam masuk, kita berbicara soal good leader, tapi saya tidak mengungkapkan apa itu kepemimpinan, ya. Leadership saya sudah bicara, tapi saya tidak menyebutkan apa arti daripada leadership itu sendiri. Oke, kita akan masuk. Kita kembali, saya mengingatkan kita bahwa kemarin saya sudah berbicara soal kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni atau kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan yang baik dan benar. Jadi pemimpin itu telah digarisbawahi untuk mengarah kepada sesuatu yang baik dan benar. Tapi apakah ada pemimpin-pemimpin yang tidak baik, tidak benar? Tentu ada. Proyek nasional, ya, itu nasional strategis PSN, proyek strategis nasional. Saya bukan anti dengan proyek strategi nasional, ya, yang menyediakan pangan. Kalau nggak ada pangan kan saya juga nggak bisa makan. Tapi cara-cara yang dilakukan itu yang tidak saya suka. Bayangkan jutaan hektar akan dihancurkan di Irian Jaya tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada penduduk, tanah adat, dan lain sebagainya. Dan saya katakan, saya sangat tidak setuju. Apalagi melalui apa yang saya saksikan, melalui pesta babi. Saya semakin bisa melihat jelas bahwa ada pergumulan saudara-saudara saya di sana. Dan itulah sebabnya saya terus mau bersuara, ya, untuk PSN ini bisa meninjau ulang. Kalau memang negara memang membutuhkan tanah itu, boleh-boleh saja. Tapi hargai orang-orang yang pernah diam di situ. Hargai tanah adat yang sudah dirawat ribuan tahun, mereka ada di situ. Dari generasi ke generasi. Kalau memang, itu kan para konglomerat itu sudah kaya itu. Apa kaya kurang kaya apa mereka itu? Hebat kurang hebat apa mereka itu? Masa tanah ditawarkan satu hektar itu 300.000. Tapi saya setuju kalau mereka atas kesepakatan bersama, saya memberikan kamu saham. Jadi artinya selama perusahaan itu ada, maka mereka dapat menikmati hasil dari perkebunan yang mereka buat itu. Ya dihitung luas tanah mereka. Kalau memang negara mencintai rakyatnya, jangan hanya berpihak kepada korporasi, jangan hanya berpihak kepada konglomerat. Memang kita membutuhkan mereka, tapi jangan konglomerat menghancurkan kehidupan anak bangsa. Jangan konglomerat menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak berdaya itu. Mereka sudah melalui jalur-jalur yang baik, melalui hukum. Memang mereka tidak punya KTP, karena apa? Nggak diurus. Mereka ada di hutan.
Tapi bukan karena hutan itu lalu hutan itu dianggap kosong, tidak. Ada penghuninya di situ. Dan itulah sebabnya Bapak Presiden harus memperhatikan itu. Jangan hanya untuk membuat proyek nasional, ada hukum-hukum yang dilanggar. Ada orang-orang yang tinggal di situ kita abaikan, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak bangsa, sebagai orang yang menginginkan adanya kepemimpinan yang bagus di bangsa ini. Itu sebabnya saya membawa seri kepemimpinan ini. Saya ingin kalaupun harus menggunakan tanah mereka, diminta baik-baik, jelas hitam atas putih, jangan Anda bohongi, ya, pakai aparat untuk mengintimidasi, ya nggak boleh gitulah. Terus tiba-tiba di tanah adat ditaruh itu milik TNI. Memang mereka tidak akan berdaya melawan TNI, memang tidak akan berdaya. Tetapi kalaupun negara mau pakai, hormati, hargai. Sehingga luka-luka yang ada di Papua itu tidak semakin melebar. Datangkan mereka. Ini ada rencana kami begini-begini. Bukan terus langsung ditraktor begitu. Menghadirkan aparat. Ketakutan semakin bertambah. Tapi mereka diundang, kami ingin. Tapi kami tidak ingin merusak kesejahteraan Anda. Kami hanya ingin, ya memang kalau hutan-hutan itu dibersihkan begitu luar biasa, mereka akan mereka yang mungkin akan melarikan diri ke sana atau OPM itu bisa lebih jelas gitu, bisa lebih cepat ditangkap. Tapi yang mau saya katakan adalah, tapi jangan menyengsarakan mereka. Buat saham baru bagi mereka. Lahan sebanyak itu, ya perhitungkan dengan lahan yang Anda punya. Ya, sehingga ketika masyarakat mendapat manfaat, walaupun lahan mereka habis, tapi mereka tetap bisa masih mendapat keuntungan. Asal itu betul-betul dibagi. Hak-hak mereka betul-betul dihargai. Bukan lalu tanah mereka diambil lalu hanya digaji 2 juta. Mengerikan. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang pertama adalah bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi dia bertanggung jawab untuk memulihkan daerahnya. Bertanggung jawab untuk mensejahterakan daerahnya. Bertanggung jawab untuk mengangkat harkat dan martabat dari anak bangsa itu. Yang mungkin selama ini mereka ada di hutan-hutan. Mereka bisa dibina, diberikan tempat, dilatih. Untuk mereka bisa menjadi masyarakat yang baik. Dan lahan yang mereka misalnya di tanah adat, yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ dihargai. Mereka nanti berapa kepala keluarga di situ dibagi di situ. Semakin banyak kepala keluarga, semakin banyak yang menerima manfaat. Jadi begitu. Itu namanya pemimpin yang bertanggung jawab. Memang namanya konglomerat, dia hanya pikir dirinya sendiri. Ya sebagai pemimpin kita harus melawan dong. Sebagai pemimpin di negeri itu harus bisa bertindak. Apa yang kau berikan kepada rakyatku? Apa yang kau berikan kepada masyarakatku? Apa yang kau berikan kepada mereka-mereka yang tinggal di situ? Harus berani pemimpin itu bersuara. Jangan letoy. Jangan yes man aja. Jangan asal mau saja tanpa memperhitungkan kepentingan rakyat yang kau pimpin. Pemimpin itu di situ kelebihannya. Dia bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang dipimpin. Bukan untuk menyengsarakan mereka, tapi untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Kalau mereka tidak berada di jalan lurus, Anda yang meluruskan. Kalau mereka tidak sejahtera, Anda yang mensejahterakan. Itulah seorang pemimpin. Jadi harus bertanggung jawab.
Lalu kemudian dia juga harus menjadi contoh yang baik bagi orang yang dipimpin. Masyarakat sudah berteriak, pemimpinnya diam saja. Anda harus berjuang bersama dengan pemerintah pusat, bersama ke pemerintah pusat, sehingga suara anak-anak yang Anda pimpin itu didengar. Katakan, kami tidak keberatan untuk lahan dipakai sebanyak-banyaknya, tapi hargai tanah-tanah adat. Kalaupun Anda harus ambil, apa kompensasinya bagi mereka? Apakah Anda siap memberikan istilahnya apa itu? Saham bagi mereka, sehingga itu berkelanjutan terus. Selama ada perusahaan itu, mereka akan tetap mendapatkan. Ketika perusahaan itu terus menghasilkan, masyarakat nggak perlu takut. Karena apa? Mereka tetap mendapat hitam atas putih, bukan atas kata-kata, hitam atas putih. Sehingga masyarakat adat yang tinggal di ratusan hektar itu, mereka akan mendapatkan manfaat, dan mereka bisa Anda latih atau bisa terlibat di dalamnya. Mereka mendapat gaji yang lebih layak dari yang lain. Sebab apa? Lahan mereka ada di situ. Itu supermarket mereka, itu toserba mereka, tempat mereka mendapatkan segala bentuk makanan di situ. Mereka tidak perlu tidak perlu takut kalau mereka ada di hutan itu. Mereka akan tetap mendapatkan makan walaupun dengan sederhana, tapi mereka tetap akan dapat makan dengan hutan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, kalau mereka rela, ya silakan. Dan berikan pengarahan, kami butuh Anda punya saham di perusahaan kami. Seluruh rakyat, berapa rakyat yang ada di situ, tanda tangan. Jadi jangan nanti hanya satu orang gitu ya, dipantau apanya. Sekian orang itu setiap sekian. Kalau semakin keluarga itu, ya itulah keluarga yang membagikan. Ya, jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama mau dikomunikasikan. Selama ini tidak dikomunikasikan sehingga membuat hati rakyat Papua semakin terbuka. Saya akan tetap mendukung rakyat Papua dalam arti yang positif. Saya sudah menonton film Pesta Babi. Hati saya jujur, sebagai seorang yang beriman, saya nangis. Kurang kaya apa mereka? Mereka pikir mereka pakai itu harta itu untuk dibawa mati. Enggak. Kurang kaya apa anak-anak mereka yang terlibat di situ? Kurang kaya apa? Nah, kekayaan mereka itu bukan untuk untuk mereka sendiri. Cobalah berbagi. Apalagi lahan itu lahan mereka. Ya setidak-tidaknya bagi saham lah ya, sehingga dapat orang konglomerat itu menjadi contoh bagi orang lain. Jadi pemimpin itu harus bisa menjadi contoh. Dia harus berani melawan kalau itu penindasan. Kalau terjadi penindasan atas rakyatnya yang dijadikan, yang dipakai ataupun alat negara sekalipun, ya berikan penerangan. Jangan kamu hadir di sini justru memberikan sengsara rakyat saya. Jangan kamu hadir di daerah ini untuk menyengsarakan rakyat saya. Kepada aparat juga demikian. Jangan kamu takuti rakyat saya. Jangan intimidasi rakyat saya. Bisa kan? Sehingga semua anak bangsa ini bersatu padu untuk mendukung Papua. Sehingga keberatan-keberatan mereka selama ini, mereka terpulihkan karena adanya penanganan yang baik, kepemimpinan yang baik dari seorang pemimpin. Presiden harus hadirlah ke sana. Ya, melihat. Jangan hanya laporan Bapak senang. Jangan Anda menjadi pemimpin,
lebih menyengsarakan rakyat yang ada di Papua. Beri yang terbaik bagi rakyat Papua melalui konglomerat itu. Kemudian berbagi ya, berbagi hasil untuk rakyat itu. Saya arahkan, perhitungkan, ada kan tim-tim penaksir berapa apa, dan itu diapakan dalam bentuk saham. Jadi ketika ada dividen, ada keuntungan, mereka sekian persen kepada mereka, sekian persen kepada masyarakat. Jadi keuntungan itu dibagi, bukan hanya untuk mereka. Kalau ini dibayar 300.000 1 hektar, berapa sih mereka dapat itu? Itu pembodohan itu. Di zaman modern masih ada pembodohan. Di zaman modern masih ada orang-orang yang berperilaku feodal, penjajah. Di zaman modern masih menganggap karena aku ada di pihak orang berkuasa, maka bisa aku menindas orang-orang lemah. Janganlah. Bangun masyarakat. Kekayaan Anda bisa membangun masyarakat Indonesia, gunakan itu untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Jadilah seperti James Walton yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadilah seperti Cristiano Ronaldo yang dia kaya, dia mendirikan perusahaan, tetapi saya mendengar bahwa dia memberikan 5 kali lebih tinggi dari orang-orang. Jadi hotel C7 itu, ya, dia mendirikan dengan tahap yang luar biasa. Karena apa? Dia menyadari dia dari orang miskin, kemudian Tuhan angkat, dia bisa memberikan lapangan pekerjaan dengan segala keadaan itu, dia dengan kekayaannya, tetapi dia memberikan 5 kali lebih besar dari gaji-gaji hotel yang ada. Tapi memang sebagaimana dia punya nilai yang begitu tinggi, dia memang menawarkan, kalau Anda mau mendapatkan di perusahaan saya atau di hotel saya, Anda harus punya kapasitas yang diharapkannya. Itu. Jadi dia kehadirannya, dia diberkati, dia punya kekayaan, tapi kekayaannya tidak untuk menyengsarakan, tapi justru membuat orang lebih kaya. Jangan Anda kaya, tapi Anda menggunakan kekayaan untuk menindas yang lemah. Kamu sebenarnya miskin. Miskin secara hati. Saya berharap mereka-mereka yang menjadi konglomerat yang terlibat dalam pembangunan Indonesia ini memiliki hati untuk membangun bangsa ini. Jangan berpikir, saya kan sudah kasih gaji mereka, saya kan sudah kasih apa. Jadilah orang-orang yang berpikir seperti Ronaldo itu. Jadilah berpikir seperti James Walton itu, yang mengangkat orang-orang yang ada di perusahaannya untuk menjadi konglomerat. Yang Ronaldo yang mengangkat orang-orang menjadi lebih baik dari gaji-gaji orang yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada. Kiranya kita bisa menjadi perenungan kita yang mendalam. Kalau Anda dianugerahkan sebagai pemimpin masa kini, lakukanlah yang terbaik dalam kepemimpinanmu. Kalau engkau yang masih muda, remaja, yang sedang belajar apa yang harus Anda punyai, dan Anda harus tahu ini apa artinya daripada kepemimpinan ini, supaya engkau mengerti arti kepemimpinan ini. Ketika engkau, bahwa dikatakan di sana kan bahwa seni atau kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan yang baik dan benar. Jadi ketika tujuanmu baik dan benar, kau menjadi pemimpin, ya arahkan ke situ. Ya, bukan untuk kepentinganmu, bukan hanya untuk kesenangan, tapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kalau engkau nggak tahu, kita kan nggak tahu siapa berjalan-jalan hidup ini. Kalau engkau dianugerahkan kepada menjadi seorang presiden, engkau sudah tahu apa yang harus engkau lakukan. Penindasan engkau akan hentikan. Karena engkau yang berkuasa. Engkau punya wewenang untuk itu. Hal-hal yang tidak sesuai,
engkau bisa intervensi di situ. Karena apa? Engkau yang berkuasa. Gunakan kekuasaan, alat kekuasaan ini untuk memberkati, menolong anak bangsa untuk jauh lebih baik. Karena sebagaimana arti dari kepemimpinan itu, menuju kepada tujuan yang baik dan benar. Tujuan Anda baik, membuat lahan yang begitu luar biasa. Tapi caranya nggak baik, mengambil tanah rakyat. Caranya tidak baik, mengintimidasi. Cara juga harus penting, ya komunikasikan. Kalau masyarakat ya, tidak mau, ya jangan paksa dong. Itu lahan mereka. Jangan, ini demi kepentingan nasional, demi kepentingan bangsa. Ya memang betul demi kepentingan bangsa. Saya juga nggak akan bisa makan tanpa ada pangan. Tetapi saya mau katakan, cara-cara yang baik itu perlu dipelihara di bangsa ini. Cara-cara yang tepat perlu. Sehingga semua saling suka, saling senang, sama-sama senang. Saya senang, kamu senang, masyarakat senang, semua bangsa senang, dan bahagia, hidup bahagia. Itu kan tujuan sebagaimana arahan undang-undang bahwa masyarakat adil dan makmur, sejahtera. Ya, kiranya kita sebagai anak bangsa jadilah pemimpin yang baik. Mantap, mantap, mantap.